Salam tani, selalu berinovasi. Kunci keberhasilan petani salah satunya adalah pengelolaan dari tanah. Bagaimana pengelolaan dari tanah? Kita perbaiki yang pertama struktur tanah, tekstur tanah. Artinya perbaikan tersebut bisa melalui pemberian pupuk kandang, yaitu untuk memperbaiki struktur tanah dan tekstur tanah. Juga di sana ada unsur biologi dan kimia tanah. Jadi pupuk kandang selain bahan organik yang banyak, itu bisa memperbaiki struktur dan tekstur tanah. Nah, di mana nanti akar tanaman bisa menyerap ya ke bagian tanah yang lebih dalam, atau bisa menyerap unsur hara yang dibutuhkan lebih banyak, dan nanti akhirnya tanaman akan berkembang lebih bagus ya, pertumbuhan anakan lebih baik, lebih banyak, terus batangnya lebih besar, dan nanti akan mengeluarkan malai yang lebih sehat dan bisa menambah ya beberapa bulir, misalkan secara genetik ya, misalkan Inparit 32 itu 150 butir per malai. Nah, nanti ketika tanahnya sehat ya, unsur haranya banyak, kandungan mineralnya banyak ya, kandungan biologi dan kimia sesuai yang dibutuhkan oleh tanaman itu tersedia dengan baik, nanti akan bertambah 10 atau 20 bulir itu per malai. Tinggal dikali satu rumpun berapa malai, dan nanti dikali berapa rumpun untuk hamparan 1 atau 2 hektar. Nah, di sini selain perbaikan tekstur tanah, struktur tanah, ataupun kimia dan biologi tanah, juga pH tanah itu penting. Di mana pH tanah juga berpengaruh terhadap penyerapan unsur hara yang ada di dalam tanah. Ya, baik kapasitas tukar kation dan sebagainya. Nah, ini saya sekarang posisi yang lebih baik dalam keadaan hamparan sawah yang seperti ini. Cek dulu pH-nya, nanti bisa diperbaiki dengan penaburan kapur pertanian, baik dolomit, kalsit, ataupun sebagainya, banyak. Nah, itu bisa diukur pH-nya. Ini saya sedang mengukur ya pH. Nah, ini pH-nya rata-rata di sini 4,5 ya sampai 5,5. Nanti saya akan naikkan menjadi ya minimal ya, rata-rata itu menjadi 6,5. Karena respon tanaman terhadap pH yang mendekati normal atau mendekati netral itu akan lebih baik daripada dengan pH yang lebih rendah. Ya, karena akar tanaman nanti akan sehat ya dengan pH yang baik ya, mendekati normal ya. Di sana sudah ada yang 6,8 ya, mungkin di sini nanti akan bertahap ya, kita standarisasi dengan 6,5, itu sudah keren ya. 6,5 perbaikan terus, dan sebenarnya dengan penggunaan pupuk kandang itu akan naik dengan sendirinya ya, tapi akan lebih baik dan lebih cepat itu dengan menggunakan kapur pertanian, baik dolomit, kalsit ya, ataupun kaptan ya. Silahkan saudaraku sekalian, kalau memang jangkauannya jauh atau sulit ya, pupuk, maksud saya kapurnya sulit, dengan pupuk kandang saja itu sudah bisa menaikkan pH dan juga struktur tanah akan lebih baik. Nah, ini sebenarnya tanah yang liat ya, seperti ini tanah liat, itu perkembangan akar yang kurang baik kalau tanah seperti ini, apalagi ketika kurang air ya, kering sedikit itu akan cepat ya mengering, dan tanaman akan kekurangan air dengan cepat. Makanya di sini kalau tidak ada air 2 hari saja itu sudah kelihatan ya, ya dari belah-belah yang tanah yang berbelah gitu ya. Terus juga tanaman yang menyatakan atau berbicara membutuhkan air atau kekurangan air atau kehausan. Nah, seperti itu. Dilihat dari daunnya seperti itu. Nah, itu saudaraku sekalian, sekali lagi pengaruh tanah terhadap tanaman itu sangat signifikan sekali ya, karena memang tempat tinggal
Yang pertama, tempat tinggal suatu tanaman di mana dia makan di situ, ya, mencari makan di situ, terus tumbuh di situ, besar di situ, dan akhirnya bisa berbuah dan menghasilkan produksi di situ. Nah, artinya tanah ini harus perbaikan secara besar-besaran, artinya ini harus diperhatikan gitu loh. Jadi tidak hanya varietasnya atau internalnya saja, karena genetik juga berpengaruh, tapi yang lebih berpengaruh ya tanah itu tempat tinggalnya, karena makanannya apa yang ada di situ. Ya, ini salah satu. Ya, nanti selain tanah juga airnya diperbaiki, terus juga ada suhu, ya, termasuk suhu yang di dalam tanah. Nah, artinya kalau tanah yang seperti ini diberikan pupuk kandang, suhu yang ada di dalam tanah pun akan ikut stabil karena banyak mengandung bakteri, mineral, terus juga bahan organik, ya. Jadi tanahnya bisa stabil dan akhirnya akar bisa berkembang lebih cepat dan lebih banyak, juga lebih jauh untuk menjangkau unsur hara yang dibutuhkan atau makanan dari tanaman itu sendiri. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat saudaraku sekalian.